coach dan Pak Usias akan bertindak sebagai coach. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit rubrik penilaiannya, di mana coach nanti harus mampu menghadirkan alur tirta dan bersifat kemitraan terhadap coach. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan ya. Baik. Selamat siang Ibu Milka. Bagaimana kabar Ibu Milka? Selamat siang juga Pak Usias. Puji Tuhan kabar saya baik. Bagaimana kabar Pak Usias? Kabar saya sangat luar biasa. Baik. Saya dengar ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan Ibu Milka kepada saya. Apakah betul? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Usias. Bisakah itu Pak? Bisa Ibu Guru. Kita bisa bicarakan selama kurang lebih waktunya 5-20 menit. Silakan Ibu Milka, apa yang mau Ibu Milka sampaikan atau diceritakan kepada saya. Begini Pak, ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah yang saya perhatikan dari tahun ke tahun masih tidak ada perubahan. Saat penyampaian materi pembelajarannya di kelas, itu masih menggunakan metode lama, yaitu metode ceramah terus. Dari awal pembelajaran hampir sampai selesainya pembelajaran itu juga metodenya ceramah terus. Padahal kita tahu bahwa perkembangan zaman kan semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin canggih. Tapi rekan guru saya di sekolah ini tidak mau melakukan perubahan, hanya menggunakan metode-metode lama saja, sehingga pembelajarannya tidak bervariatif. Seperti itu Pak masalahnya. Oke, baik. Jadi apa yang saya dengar Ibu coba sampaikan itu permasalahannya adalah guru-guru yang melakukan pembelajaran itu kurang bervariasi atau monoton, tetap seperti dari dulu sampai sekarang. Begitu Pak Ibu? Iya, betul Bapak. Ini kurang bervariatif itu selain di metode ceramah, media pembelajarannya juga masih metode yang lama juga, tidak ada perubahan sampai sekarang. Oke, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Milka harapkan ingin kita capai dalam percakapan kita hari ini? Baik Pak, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran saat proses pembelajaran di kelas, Pak. Oke, baik. Jadi yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini adalah adanya perubahan. Oke, kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Milka lihat atau ingin didapatkan? Perubahan yang ingin saya dapatkan pada percakapan ini, misalnya dalam hal penyampaian metode atau media pembelajaran yang lebih variatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lagi tren, atau bisa menggunakan slide PowerPoint saat menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Saya kira itu sudah lebih dari cukup untuk daripada mengandalkan metode ceramah. Oke, baik Ibu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran menggunakan variasi atau metode atau media yang pembelajaran yang dikatakan kondisi yang ideal. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu
kira-kira dari level 1 sampai level 10, kira-kira di sekolah Ibu itu berada di level berapa idealnya? Kalau menurut saya di sekolah saya masih ada di level 5, Pak. Karena di sekolah saya masih ada beberapa guru yang belum terlalu mahir menggunakan laptop. Oke. Kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan oleh Ibu Milka agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolah Ibu? Baik, Pak. Kira-kira Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7, Pak. Karena mengingat guru-guru saya masih harus belajar menggunakan laptop, setelah itu harus juga belajar menggunakan aplikasi pembelajaran. Oke, baik. Dari level 5, kita harapkan adanya perubahan menjadi level 10. Kira-kira usaha apa yang ingin Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Ya, baik Pak. Sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana atau tindakan apa yang bisa saya lakukan yang paling pas. Tapi mungkin saya akan melakukan mentoring seperti melakukan pendampingan individu dengan rekan-rekan guru tersebut secara bergantian. Oke, baik. Jadi Ibu akan melakukan pendampingan atau mentoring. Kira-kira ada lain lagi atau strategi lain yang pernah Ibu terapkan kepada teman-teman Ibu dan mereka merasa nyaman atau senang begitu? Baik Pak, kalau selain mentoring, mungkin ada beberapa pelatihan yang biasanya saya lakukan. Tapi sebelumnya itu mungkin saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Jadi kalau mentoringnya masih belum terlalu baik, mungkin saya konsultasi dengan kepala sekolah agar melakukan selain mentoring yang bisa lakukan adalah pelatihan atau workshop kepada rekan guru saya. Oke, baik. Oke, dari percakapan kita ini, Ibu Guru sudah merencanakan melakukan mentoring atau pendampingan atau pelatihan atau kegiatan lainnya seperti workshop dan lain-lain. Dari ketiga ini, menurut Ibu Milka, yang lebih cepat realisasinya atau dilaksanakan tuh kira-kira strategi yang mana? Baik Pak, sepertinya saya lebih memilih mentoring karena lebih cepat Pak. Kalau untuk pelatihan, saya kira itu butuh persiapan yang matang, harus perlu waktu yang lebih lagi. Jadi saya lebih memilih ke mentoring. Oke, baik. Itu yang Ibu pilih. Nah, kira-kira kapan Ibu ingin melaksanakan atau merealisasikan rencana Ibu ini? Saya berharap secepatnya Pak. Mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan ini, rencana ini mungkin saya akan lakukan. Baik. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Ibu Milka dapatkan? Saya mendapatkan bagaimana cara untuk melakukan sehingga acara yang akan saya lakukan sehingga terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara melakukan mentoring atau pendampingan kepada rekan guru saya. Oke, baik. Luar biasa Ibu Guru. Ibu sudah menggambarkan, menjelaskan bagaimana menciptakan pembelajaran yang variasi. Saya berharap bisa secepatnya dilaksanakan. Saya tunggu kabar selanjutnya dari Ibu setelah melakukan kegiatan mentoring.
mungkin percakapan kita hari ini sampai di sini ya Ibu. Semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar dan saya ingin mendengar hasilnya. Begitu, Ibu. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya. Semoga apa yang saya rencanakan berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi sekolah saya. Oke, baik, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Oke, selamat siang Ibu. Terima kasih Pak. Selamat siang juga. Ya, oke ya, praktik coaching kita sudah selesai. Permasalahan yang sangat menarik. Saya akan menanggapi dari yang telah kita sepakati tadi, bahwa coach harus sesuai dengan alur tirta. Kalau dari percakapan tadi, berdasarkan hasil pengamatan saya, coach atau Pak Usias sudah memunculkan semua dari tahapan-tahapan tirta. Yang pertama itu menentukan tujuan pembicaraan. Tadi saya juga mendengar sudah tujuannya itu, kalau koci ternyata punya permasalahan yang gurunya monoton mengajar ya Bu ya. Iya. Terus identifikasi dari coach juga tadi sudah berupaya menghadirkan pertanyaan mengidentifikasi apa saja masalah yang ada pada koci. Terus rencana, ya di sini juga saya melihat coach mampu menghadirkan pertanyaan bagaimana coach dapat membuat rencana untuk permasalahan solusi yang sedang dia alami. Terus tanggung jawab, di sini juga coach sudah menampilkan alur tanggung jawab pada percakapan coaching. Dan satu lagi, coach dan coachee bersifat kemitraan karena sangat menghadirkan perasaan yang full, mendengarkan dengan baik dari awal hingga akhir. Jadi menurut saya untuk praktek kita coaching kali ini, saya sebagai observer menilai bahwa coach sudah mampu menghadirkan pertanyaan, menghadirkan alur tirta. Terima kasih. Oke, selamat siang Ibu Maria dengan Pak Usias. Selamat siang Ibu Lina. Ya, di sini kita akan mempraktekkan praktek coaching, di mana saya bertindak sebagai observer atau supervisor dan Ibu Maria Milka sebagai. Selamat siang Ibu Milka, bagaimana kabarnya? Ya, selamat siang Pak Usias. Kabar saya baik-baik. Bagaimana kabarnya Pak Usias? Oke, baik, luar biasa Ibu. Sebelum kita melakukan coaching siang ini, sebagai awal saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian. Baik Bu, Baik. pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, untuk rubrik penilaiannya ini, apakah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching yang yaitu kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Oke. Kemudian Ibu juga harus mengajukan pertanyaan apa yang ingin dikembangkan, kemudian potensi mana yang ingin. Oke. Di sini kira-kira
kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada coaching kita hari ini? Baik, Pak. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini mungkin mendengar dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Oke, berarti ada 2 yang berikut. Nah, bagaimana bagian kompetensi mana yang ingin untuk saya amati, begitu, lebih saya fokuskan. Mungkin saya lebih ke mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 2 ya. Oke, indikator bagaimana yang ingin Ibu capai pada coaching kita kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa melanjutkan dengan praktik coaching kita hari ini. Silakan. Mulai. Selamat pagi, Bu Milka. Selamat pagi, Bu Ina. Ibu apa kabar? Baik-baik, kabar saya baik. Ibu Rina bagaimana kabarnya? Baik, Bu, tapi saya ada agak bingung sedikit nih, Bu. Bu Milka, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ingin mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik, Bu Rina, apa yang mau Ibu ceritakan? Silakan. Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini di kelas yang saya ajar itu murid-murid saya kurang antusias, Bu. Mereka terlihat sangat membosankan. Apalagi jam pelajaran saya kan jam terakhir, Bu. Siswa sangat sedikit mengumpulkan tugas. Hanya 50% saja dari jumlah siswa. Begitu, Bu. Oh, begitu, Ibu Rina. Jadi menurut Ibu Rina, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya berharap, Bu, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Kenapa murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran saya, Bu, di kelas. Begitu, Bu. Menurut Ibu Rina, hal apa saja yang membuat murid-murid tersebut kurang antusias dalam pembelajaran saat bersama Ibu di kelas? Gini ya, Bu ya, mungkin kalau diingat-ingat kembali, kan jam pelajaran IPS saya itu, Bu, kan jam terakhir ya. Mungkin yang pertama murid saya itu udah lelah dari pagi, terus itu yang membuat murid kurang antusias. Terus mungkin saya dari cara saya mengajar mungkin membosankan bagi murid ya, Bu ya. Karena saya kan selalu berbicara di depan kelas, berpidato. Jadi mungkin saya ini monoton gitu ya, Bu ya. Terus siswa juga setiap dikasih tugas mereka hanya mengumpulkan terlambat sekali, Bu. Hanya 50% dari peserta siswa. Begitu, Bu. Oh, begitu, Bu. Dari apa yang Ibu ceritakan, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu ke depan? Mungkin saya harus merubah cara mengajar saya ya, Bu ya. Saya harus lebih kreatif, lebih asik, tidak monoton.
Jadi tidak membosankan pada pembelajaran saya, Bu, kali ya? Wah, saya sangat setuju. Saya sependapat dengan Ibu Rina. Lalu menurut Ibu Rina, menurut pendapat Ibu Rina, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran di kelas? Mungkin gini kali ya, Bu, ya. Kan sekarang kan pembelajaran sudah berpusat pada murid. Jadi saya harus membuat mereka lebih aktif, menginovasi pembelajaran, atau membuat ice breaking, atau membuat game pelajaran kali, Bu, ya. Ya, dari yang saya dapatkan dari Ibu, pembelajarannya harus berpusat pada murid. Murid-murid juga harus aktif, harus ada ice breaking. Lalu Ibu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas tersebut? Jadi setelah saya pikir-pikir, Bu, mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak kali ya, Bu, ya. Jadi siswa selalu terlambat mengumpulkan tugas, bahkan tidak mengerjakan tugas. Sumber belajarnya juga sedikit, Bu. Saya hanya mengandalkan dari buku perpus saja. Itu pun bukunya masih kurang, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja saat di kelas? Hanya buku bacaan saja, Bu, dari perpustakaan. Menurut Ibu, Mm-mm. adakah sumber belajar lain selain buku teks yang ada di perpustakaan atau saat ada di dalam kelas? Apakah ada sumber belajar yang lain menurut Ibu? Setelah saya pikir-pikir, banyak sih, Bu, sumber belajar. Bisa dari YouTube, bisa dari artikel, atau saya bisa mendesain modul pembelajaran melalui Canva kali ya, Bu, ya, biar lebih menarik untuk siswanya gitu ya, Bu. Ya, luar biasa. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh, jadi gini, Bu, saya punya rencana itu, saya harus mendesain, merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya, Bu, ya. Bisa dari YouTube atau mendesain melalui Canva. Kemudian yang kedua, mungkin saya harus mengurangi tugas-tugas kepada siswa ya, Bu, ya. Atau membiarkan memberi mereka pilihan sumber belajarnya dari mana aja, bukan hanya dari perpus. Begitu kali ya, Bu. Ya, luar biasa Bu Rina. Bagus sekali rencana Ibu. Saya berharap mudah-mudahan rencana Ibu ini bisa berjalan lancar dan berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tersebut? Jadi gini, Bu, saya berkomitmen untuk meningkatkan kompetisi pembelajaran, yaitu dengan mendesain pembelajaran yang lebih menarik, terus menambah bahan ajar, baik melalui YouTube, artikel, ataupun Canva kali ya, Bu, ya. Itu agar antusiasme murid saya jam pelajaran terakhir itu jadi lebih semangat lagi belajarnya, Bu. Terus saya memberikan kebebasan kepada siswa mau dari mana aja sumber belajarnya gitu kali, Bu, ya. Saya berharap demikian, Bu. Baik, bagus sekali Bu Rina. Saya sangat mendukung apa rencana Ibu Rina. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Baik, Bu. Amin. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah meluangkan waktu buat saya. Amin Bu, sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi saat rencana Ibunya sudah berhasil. Terima kasih Ibu.
Baik, Ibu. Oke, sudah selesai ya. Baik, mungkin ada beberapa yang saya sampaikan sebagai catatan. Apa yang sudah dipraktekkan oleh Ibu Milka dan juga Ibu Rina. Di sini berdua sudah menjalankan proses coaching dengan alur tirta, di mana sudah mau mengidentifikasi masalah, kemudian sudah mau membuat rencana aksi dan juga bertanggung jawab dalam rencana aksi tersebut. Di sini sudah dijalankan dengan baik. Kemudian bagaimana Ibu Milka mencoba menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga Ibu Rina dengan rileksnya bisa bercerita, berbagi, dan sama-sama bisa membimbing Ibu Rina sampai bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan dalam kegiatan kita sore ini, siang ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usias. Bisa. Ya, selamat Siap. siang Pak Usias dan juga selamat siang Ibu Rina. Selamat Ya, siang. selamat siang Ibu Ya. Milka. Sebelum kita melakukan praktik coaching, mungkin saya ada berbicara sedikit dengan Coach Ibu Rina. Apa kabar Ibu Rina? Baik, Ibu. Ya, baik. Sebelum melakukan coaching, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Rina selaku coach. Namun sebelumnya itu mungkin saya sampaikan dulu ada rubrik penilaian yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah saat kegiatan coaching yang harus saya amati adalah harus ada alur tirta, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh coach, kemudian saat coaching harus ada prinsip-prinsip coaching yang diterapkan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian saya ada mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu Rina. Yang pertama, saat melakukan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Nanti untuk Ibu amati kompetensi bagaimana menghadirkan pertanyaan yang berbobot pada alur ceritanya, Bu. Baik, pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang ingin saya amati yang lebih spesifik menurut Ibu? Menurut saya pada tahapan rencana ya Bu, agar bagaimana coach mampu menghadirkan solusinya sendiri pada masalahnya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang Ibu ingin capai pada saat coaching berlangsung? Baik kali ya Bu. Oke. Ya, baik Ibu, silakan melakukan coaching terhadap coaching. Silakan Bu. Ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Selamat siang Pak Usias, apa kabar? Selamat siang Ibu Rina, puji Tuhan kabar saya baik.
Bagaimana kabar Ibu Rina? Baik juga, Pak. Oh ya, saya dengar Bapak mau cerita sama saya. Apa yang mau diceritakan, Pak? Coba saya mau dengar. Ya Ibu, terima kasih. Jadi Ibu, saya ingin bercerita dengan Ibu, berbagi dengan Ibu. Saya ini mengajar mata pelajaran matematika, tetapi berbeda dengan kelas lain. Murid-murid di kelas saya ini, khususnya di kelas 9 ini, saya lihat mereka ini cepat sekali tidak fokus di jam pelajaran saya. Oh, jadi kita mau mendiskusikan tentang kelas yang Bapak ajar, kelas 9, mereka tidak fokus di jam Bapak, begitu ya, Pak? Ya Ibu, benar sekali, seperti itu. Jadi nantinya apa yang ingin Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Baik Ibu, jadi yang saya harapkan, yang saya inginkan di akhir dari percakapan kita hari ini adalah ingin mengetahui cara apa yang dapat dilakukan agar murid-murid tetap fokus dan juga berkonsentrasi mengikuti proses pembelajaran. Oh, jadi Bapak ingin dari pembicaraan kita ini bagaimana menemukan solusi murid tetap fokus pada jam pelajaran, gitu ya, Pak? Ya, Ibu, seperti itu yang ingin saya harapkan. Oh, jadi gini, Pak. Sebenarnya gimana permasalahan pembelajaran di kelas Bapak? Coba ceritakan. Baik Ibu, jadi saya setiap jam pelajaran saya itu mungkin di akhir-akhir jam pelajaran. Jadi anak-anak ini kebanyakan dari mereka itu sudah tidak fokus lagi, mungkin karena mengantuk atau lapar. Jadi anak-anak ini sudah tidak fokus lagi, begitu. Kadang mereka tidak tenang tempat mereka dan tidak fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu. Oh, jadi menurut Bapak muridnya udah nggak fokus lagi. Menurut Bapak ciri-ciri yang nggak fokus itu gimana, Pak? Menurut saya murid sudah kehilangan fokus itu ketika mereka menguap berkali-kali, mungkin mengantuk. Juga saat saya mengajukan pertanyaan itu, mereka hanya tengah melihat saya saja, tidak memberikan jawaban. Yang mereka berikan hanya tatapan kepada saya saja. Kemudian mereka juga kadang tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, tetapi mereka bercerita, mengajak teman yang lain untuk bercerita. Begitu, seperti itu. Oh, gitu. Bapak menemukan ciri-ciri kurang fokus pada siswa, tapi Bapak tahu nggak kenapa mereka jadi kurang fokus begitu, Pak? Baik. Mungkin mereka bosan, karena sepengetahuan saya, memang di jam-jam akhir seperti jam pelajaran saya sebelum pulang itu murid-murid menunjukkannya dengan konsentrasi dan minat terhadap pembelajaran yang kurang. Seperti itu. Jadi Bapak berpikiran kalau mereka siswa-siswanya udah bosan ya, Pak. Jadi gini, Pak, menurut Bapak untuk mengatasi kebosanan siswa itu gimana, Pak? Baik, kalau menurut saya dan yang coba saya lakukan itu, saya telah mengembangkan pembelajaran interaktif, Bu. Saya mengajak murid-murid berpikir kritis untuk memecahkan masalah kontekstual. Kemudian
masalah itu dikerjakan bersama teman-temannya dalam satu kelompok dan mereka berdiskusi. Kira-kira seperti itu yang saya kerjakan, saya buat Ibu. Wah, ternyata Bapak sudah melakukan beberapa hal mengatasi masalah ini. Kalau begitu, kira-kira apa yang dapat Pak lakukan lagi ke depannya agar pembelajaran ini tidak membosankan pada siswa, agar mereka tetap fokus? Apa ya Ibu Guru? Ini yang saya juga pusing nih. Tapi ya, mungkin yang akan saya buat, saya coba lakukan adalah menciptakan kelas yang menyenangkan Ibu. Seperti itu. Pembelajaran yang menyenangkan seperti apa ya Pak? Coba. Mungkin saya akan merancang pembelajaran yang melibatkan semua murid. Saya akan bertanya kepada murid apa yang mereka sukai, kemudian apa yang membuat mereka merasa nyaman dalam belajar. Kemudian saya juga akan mengajak mereka bermain permainan-permainan atau melakukan ice breaking, dan juga di tengah-tengah pelajaran sehingga mereka tidak merasa jenuh atau tidak merasa bosan. Seperti itu. Wah, begitu ya Pak. Mungkin masih ada lagi Pak? Mungkin saya juga akan menyediakan media pembelajaran yang variasi. Kemudian saya juga akan menarik minat dan juga antusias dari peserta didik dengan media yang bervariasi tersebut, agar dalam proses pembelajaran anak-anak juga bisa mengikutinya dengan baik dan penjelasan yang disampaikan pun bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Benar Pak. Jadi akan lebih baiknya kalau nanti pada PowerPoint pembelajaran Bapak itu bisa menampilkan gambar atau video yang menarik minat belajar siswa, gitu Pak. Baik. Oke. Baik Ibu, saya akan meminta bantuan teman-teman juga di sini. Mungkin bantuan dari teman-teman bisa melengkapi media yang saya siapkan. Mungkin dalam proses pembelajaran juga mereka bisa menyediakan seperti itu. Oh, bagus sekali Pak. Ternyata Bapak sudah mau berkolaborasi dengan teman gurunya. Oke, untuk kira-kira pelaksanaan rencana ini mulai kapan Pak? Baik Ibu, jadi untuk rencananya saya ini ingin menyediakan media pembelajaran yang variasi, tentu membutuhkan waktu, Ibu. Jadi mungkin dalam minggu ini saya akan lakukan terlebih dahulu adalah menerapkan ice breaking untuk mengembalikan fokus murid dan juga mengajak murid bermain sambil belajar melalui games-games yang saya siapkan. Mungkin untuk medianya saya akan siapkan dalam minggu ini. Begitu Ibu. Wah, ternyata Bapak akan merencanakan dalam minggu ini ya Pak ya. Kira-kira target Pak dalam pencapaian keberhasilannya bagaimana? Apa yang ingin Bapak lakukan? Baik Ibu, mungkin kalau untuk setelah kegiatan yang saya lakukan, strategi-strategi ini yang dilakukan, mungkin target saya pencapaiannya yaitu 90%. Murid dalam kelas bisa fokus. Kemudian karena tidak lagi merasa bosan, karena mungkin ada permainan atau ice breaking dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Wah, bagus sekali Pak. Oke, jadi apa yang setelah Bapak dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Baik Ibu, mungkin
murid-murid yang kehilangan fokus bisa kembali lagi fokus dan juga tertarik mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu. Baik, Pak. Oke, kalau begitu saya akan menantikan pertemuan kita selanjutnya. Bagaimana hasil dari pembelajaran perkembangan di kelas Bapak? Apakah ada peningkatan atau masih ada kendala-kendala di kelas Bapak? Baik. Oke, Pak. Baik, bisa Ibu. Nanti saya akan sesuaikan jadwalnya untuk mungkin saya dengan Ibu bertemu lagi untuk menyampaikan perkembangan dari rencana tersebut mungkin yang sudah dilakukan. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Sama-sama, Pak. Ya. Baik. Ya, selesai. Yang terakhir adalah pasca observasi. Ya, mungkin saya ada bertanya dengan Ibu Rina, Coach. Selamat siang, Ibu Rina. Selamat siang, Ibu Milka. Ya, baik. Ibu sudah melakukan coaching bersama dengan Pak Usias. Yang saya amati, ternyata tadi kompetensi yang dikembangkan tadi adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Selama coaching berlangsung, saya sudah lihat bahwa alur tirtanya sudah diterapkan. Tadi ada menanyakan tujuan dari coaching, kemudian ada identifikasi, melakukan identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab, sehingga dari alur tersebut dapat menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Kemudian yang berikut ada prinsip coachingnya juga sudah ada kemitraan tadi, ada saling sapa, kemudian ada proses aktifnya, kreatifnya juga ada, kemudian ada memaksimalkan kompetensi. Kalau misalnya itu sudah ada, tadi ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Ibu Rina kepada Pak Usias sebagai coach, dan pada akhirnya coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dibicarakan tadi. Jadi dari saya sudah oke, sudah bagus, sesuai dengan alur kita, semuanya sudah dijalankan dengan baik. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Pak Usias dan Ibu Rina, terima kasih. Terima kasih Bu Milka. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih Pak.